يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. Katakan kepadaku siapa teman-temanmu, aku akan kasih tahu siapa sebenarnya dirimu. Untuk mengetahui fulan, nggak perlu kau cari tahu fulan ini makannya apa, anunya apa, nggak perlu. Kau tanya kumpulnya sama siapa fulan ini. Oh, kumpulnya sama fulan. Fulan. Oh, fulan suka main futsal. Nah, fulan, oh fulan ini minum. Oh fulan, oh biasa main biliar. Terus fulan gimana? Kumpulnya sama 3 orang. Satu suka main futsal, satu suka minum, satu suka main biliar. Ya sudah, nggak jauh dari itu. Kalau dia nggak suka futsal, yang paling tidak suka main biliar. Kalau nggak, ya suka minum. Sahabat dan teman dekat itu memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita tidak bisa memungkiri manusia itu makhluk sosial. Gak mungkin dia hidup sendirian. Dia akan bergaul. Dan ketika bergaul, mau tidak mau dia akan mempengaruhi dan dipengaruhi. Kita kadangkala karena baik, teman kita buruk, kita temenin, kita ajak dia, akhirnya yang gak pernah sholat jadi sholat. Awalnya gak pernah sholat, gara-gara dia berteman. Dan sebaliknya, ada yang awalnya sholat, gara-gara temennya nggak sholat, jadi tidak sholat. Kita di mana-mana akan berteman. Di kampus kita akan berteman. Di tempat kos-kosan kita punya teman. Di tempat kerja kita punya teman. Di kantor kita pilih teman. Di jalan, di kampung pun kita punya teman. Itu manusia. Cuma yang sedang kita bicarakan ini adalah bagaimana seharusnya kita memilih teman. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul. Pasukan peleton yang sudah dikumpulin, ini grupnya ini grupnya ini. Kalau mereka saling mengenal, ini ruh di alam arwah, dikatakan. Sebelum ruh itu dimasukkan, ruh ini sudah ada, kemudian ditiupkan. Ruh itu di alam arwah sudah dikumpulkan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti ketika dimasukkan ke dalam jasad itu di dunia, kalau dia itu udah biasa kenal dulunya di alam ruh, dia akan bersama hidup di sini. Jiwanya itu sudah cocok gitu. Tapi kalau umpamanya ternyata nggak pas, ya dia akan bertikai dan menjauhi. Kita lihat kadang-kala kita datang ke undangan, diundang walimah. Antum ketika mau duduk mesti cari yang hatinya pas. Di situ ada yang kumpul sana, kumpul sini. Antum pakai baju koko. Undangan mahasiswa nih. Masuk ke tempat undangan, oh di situ ada yang pakai tato sama celana pendek. Antum mau duduk sama dia? Oh, enggak, kayaknya enggak pas. Antum akan mencari. Oh, kayaknya di situ tuh. Kenapa? Pada pakai peci semua. Kenapa? Ana juga pakai peci. Oleh karena itu, seorang tatkala mencari teman itu akan yang cocok sama dirinya. Dan kalau kita bicara pengaruh teman itu, jangan teman di alam tanaman. Ada yang dari Fakultas Pertanian di sini? Ada nggak? Masya Allah, anak kasih hadiah antum. Tapi antum jawab pertanyaan anda. Baik. Kenapa petani itu kalau tanam padi, lalu ada padi yang rusak, mereka cabut, mereka ganti dengan yang bagus? Jadi padi, kadang-kadang tanaman padi itu kan nggak semuanya jadi. Ketika baru ditanam itu
ada yang layu, ada yang kuning, itu mesti sama mereka dicabut. Masya Allah, ya. Karena tanaman yang sakit ini bisa mempengaruhi yang lainnya. Di dunia pertanian dicabut, diganti sama yang bagus. Jangan dibiarkan. Jangan berpikir biar nanti mungkin dia sehat. Antum jangan berpikir sehat. Yang ada, yang lain jadi sakit. Makanya petani itu sangat hati-hati ketika lihat tanamannya. Pokok ada yang berpenyakit satu, sudah cepet kalau masih dia bisa disemprot, tapi kalau sudah nggak bisa dicabut sama mereka. Itu di dunia tanaman. Di dunia binatang pun sama. Ada yang dari peternakan di sini, Masya Allah, sama tuh peternakan dan pertanian. Taib, Masya Allah. Kenapa kalau ada ayam yang sakit kok dikeluarkan dari kandang? Masya Allah. Tapi kalau bukan hewan koloni nggak apa-apa sakit. Kalau masih bisa ditangani. Tapi kalau nggak bisa ditangani ditinggalkan gitu kan. Masya Allah. Disembelih katanya jamaah kalau nggak bisa ditangani. Seperti itu dalam kehidupan ini jamaah. Kalau di dunia tanaman saja kita berpikir jangan sampai tanaman yang lain rusak. Tapi kenapa di dunia pertemanan kita kadang-kala nggak milih teman. Malah yang ada di benak kita, anak takut dijauhi sama teman-teman itu. Loh, kalau mereka teman buruk, jauhi. Anak nanti dikucilkan, nggak apa-apa dikucilkan, tapi kau sehat. Daripada kau harus sakit seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang ma'ruf sekali. Mathalu al-jalisis salih wa jalisis su' kamathali sahibil misk wa kiril haddad. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti hamil mis, orang yang bawa parfum, jualan minyak wangi. Dan teman buruk itu seperti alatnya tukang besi, pandai besi, tukang las sekarang lah. Kalau kita lihat orang bikin pisau, bikin apa, itu ada alat yang untuk membikin apinya jadi semakin besar. Dan tatkala digerakkan alat itu mau nggak mau apinya semakin besar, keluar percikan-percikan api, percikan-percikan api, dan aromanya nggak nyaman. Teman buruk itu seperti yang kedua, teman baik seperti hamil mis. Hamil mis ini mesti ada baiknya sudah. Kau kalau duduk sama teman baik pasti dapat kebaikannya. Itu penjual minyak wangi. Paling tidak dia akan ngasih hadiah kepadamu. Antum kalau sering datang ke kiosnya minyak wangi, tiap hari datang ke situ, kan nggak enak itu temannya antum yang jualan itu. Masya Allah, ini datang terus ya. Paling nggak antum dikasih sama dia, oh ya fadli. Kalau nggak dikasih satu botol, antum disuruh nyoba. Nih, coba nih. Antum kalau ke toko minyak wangi, walaupun nggak beli, disuruh nyoba. Dikasih mesti sama dia. Kalau antum nggak beli, antum nggak dikasih, paling tidak antum masuk ke sana, mencium aroma yang Masya Allah, enak banget. Seperti itu teman yang baik. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم